dan Krisnawati Lama. Berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Persembahkan kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan sudah tolong dan biarkan dari sepanjang malam di dalam tiduran kami hingga sampai pagi ini Tuhan boleh lindungkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami di perjalanan agar boleh tiba dengan selamat. Selanjutnya akan ke gereja. Tuhan akan menolong kita. Ya, amin. Nanti saya akan
Mari kita berdoa, Syukur dan pujian ya Bapa kami akan persembahkan ke hadapan Mu pada pagi yang indah ini. Berbagai kasih Tuhan yang senantiasa kami alami dan bersama di dalam kehidupan kami. Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sampai pagi ini Tuhan. Engkau masih membuka dalam tempat ini. Maka saat ini Tuhan, kedua anak kami siap keluar tempat ini untuk menuju ke rumah yang kudus ini. Tersedia itu ya Tuhan. Saya mohon ya Tuhan, anak hadir bersama-sama dengan kami semua dalam perjalanan kami. Untuk yang adalah kami ya Tuhan, dapat segala halangan dan tangan. Hari ini boleh kau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Yang boleh sampai acara kami hari ini. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mereka sudah saling mengenal, mencintai satu sama lain, dan juga telah mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Oleh karena itu, kami mohon sudilah pendeta memberkati dan menekukkan pernikahan suci putra putri kami menurut tata gereja Tuhan. Dengan senang hati atas nama gereja memenuhi permohonan Bapak Ibu untuk meresmikan pernikahan saudara Martin Eli Putra Telau Banua dengan saudari Krisnawati Palamba. Terima kasih Tuhan, kembalikan persembahan kepada-Mu pada saat ini. Makasih setiamu begitu indah Engkau selalu menyatakan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah tuntun kami dalam perjalanan, khususnya kepada kedua pengantin dengan orang tua. Engkau telah tuntun dalam perjalanan sehingga oleh tuntunan Tuhan pada saat ini boleh berada di dalam Ka'bah-Mu, sedang kiranya dari atas nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan. Saat di dalam doa syafaat kita berdoa.
Maha besar Engkau Allah dan Tuhan kami, yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Patutlah segala pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, oleh karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan boleh kami terus nikmati di dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menghampiri Engkau, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang layak kami sembah. Kami agungkan, kami tinggikan, kami hormati, kami taati dalam hidup kami. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, seringkali kami jatuh di dalam dosa. Entah lewat pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, entah sengaja atau tidak sengaja. Karena itu Tuhan, Engkau ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, dan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri Engkau, datang membawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kematian-Mu di atas kayu salib telah mencurahkan darah-Mu bagi kami, bukti bahwa Engkau adalah Allah yang setia mengasihi dan mengampuni kami. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh menikmati akan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan layak. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memiliki kehidupan kami. Kami akan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Saja kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh Persekutuan kaum wanita Gereja Kibat. Kami silakan. Selamat kami ucapkan, selamat hai kedua pengantin, serahkan segala hidupmu kepada Tuhanmu. Jangan lupa Tuhanmu yang menjodohkan kamu, serahkan segala hidupmu kepada Tuhanmu. Pengantin baru, ingat wajibmu, supaya jangan setar menharu biru. Kamu berdua ingat janjinya, berkasih-kasihanlah, sandar kepada Yesus Kristus, supaya jangan goyah, rumah tangga mulia yang baru berdiri. Ingat masa mudamu lalu, ketua
sudah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu indah Kau selalu menyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan. Kami boleh berbahagia, merasa sukacita atas perkenan bagi kami, khususnya kepada kedua anak kami yang memasuki pemberkatan nikah pada saat ini. Kami telah memuji Engkau, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami, khususnya kepada kedua anak kami dalam memasuki rumah tangga baru. Ya Tuhan, siapkan hati kami. Engkau ada di dalam hati kami, agar firman yang kami akan dengarkan sungguh-sungguh kami mengerti, dalami, dan kami praktekkan di masa-masa mendatang. Kepada hamba yang Kau khususkan untuk menyampaikan kebenaran firman Kau rapi, lengkapi, berikan wibawa surga, agar hamba mampu mengkomunikasikan firman-Mu, dan lewat firman yang kami dengarkan, kami praktekkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Jauhkan kami dari semua kuasa kegelapan. Biar perhatian kami pada saat ini sungguh-sungguh terfokus kepada berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami mohon semua. Amin. Silakan dulu. Salam. Segala puji dan syukur layak dan patut kita persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan selalu menolong, memimpin, memberkati kita. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita ini ada banyak tantangan, persoalan, tapi Tuhan selalu menyertai dan melindungi, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Sejak terus kepada kedua anak kami, saudara kita yang pada hari ini mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Ya, kenapa saya katakan mengalami kemenangan? Karena di hari-hari yang telah lalu, ya banyak tantangan, banyak persoalan yang muncul di dalam kehidupan kedua anak kita. Tapi oleh tuntunan Tuhan, kepangan Tuhan, sehingga anak kita ini diberikan kekuatan menghadapi semuanya itu, dan sekaligus mengalami kemenangan, sehingga pada hari ini dia diberikan kesempatan untuk menyerahkan rumah tangganya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui perjalanan kehidupan kita, apa
kita rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan kepada kedua anak kita, Martin dan Risna. Untuk itu sebelum kita sampai kepada pemberkatan nikah, peneguhan rumah tangga pada saat ini, kita akan belajar sedikit firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita, khususnya kepada kedua anak kita dalam menjalani rumah tangga di masa mendatang. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus. Di dalam Efesus pasal yang ke-5, kita akan membacanya mulai pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saudara-saudara perhatikan dengan sama-sama dan saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itulah firman Tuhan yang kita telah baca pada saat ini. Ayat yang ke-33 yang akan menjadi ayat renungan kita dan sekaligus menjadi pegangan kepada kedua anak kami yang memasuki rumah tangga baru pada saat ini. Saya akan baca ulang ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itulah firman Tuhan. Kita sungguh berbahagia karena lewat firman inilah yang akan menjadi pegangan kita menjalani kehidupan di dalam menjalani rumah tangga kita masing-masing. Lewat firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada saat ini, saya akan simpulkan dalam satu kalimat yang akan kita renungkan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita secara khusus kepada kedua saudara kita yang baru hari ini akan ditemukan rumah tangga, yaitu membangun rumah tangga dengan standar Allah.
membangun rumah tangga dengan standar Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Memang ya ketika merencanakan sesuatu khususnya kepada bangunannya, mau tidak mau kita harus merencanakan dengan matang-matang. Ya, karena kalau tidak direncanakan dengan matang, maka ketika kita melaksanakan pembangunan itu, ya sekalipun kita sudah panggil tukang yang sangat mahir dalam pembangunan, tetapi tukang itu tidak akan mungkin melaksanakan sesuai dengan keinginannya. Dengan tentunya itu sudah dimatangkan, sudah direncanakan dengan baik oleh yang akan menempati bangunan itu nantinya kalau selesai. Begitu juga lah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya bila kita mau merencanakan memasuki rumah tangga. Ini memang memerlukan ya pemikiran yang cukup dalam, cukup matang, memikirkan biaya, memikirkan misalnya sudah selesai nanti apa yang akan kita lakukan di dalam pembangunan itu, bangunan itu. Karena kita merencanakan membangun itu supaya kita boleh tempati di dalam kehidupan kita. Jadi membangun itu memang memerlukan energi yang cukup kuat, banyak di dalam membangun. Begitulah di dalam ya rumah tangga kita. Sebelum kita memutuskan dan untuk melangsungkan ya pemberkatan nikah, karena itu melalui proses untuk masuk di dalam rumah tangga. Dulu itu memang kita merencanakan, dan di dalam proses pembangunan itu akan banyak tantangan, ya banyak masalah, banyak persoalan di dalam setiap kita. Makanya itu kita harus rancang sedemikian rupa sehingga ya ketika kita melaksanakannya, ya bukan berarti tidak akan ada kendala, pasti ada kendala, tetapi kita jalani itu dengan ya standar. Kita sampai kepada pemberkatan nikah yang kita tunggu-tunggu pada saat ini. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan amanah nikah kudus kepada kedua saudara, saya persilakan kedua saudara berdiri dan memperhatikan apa yang saya sampaikan pada saat ini untuk kedua saudara. Jemaat Yesus Kristus, kita berkumpul di sini untuk mengikuti pemberkatan nikah dari kedua anggota Gereja Kibai Jemaat Parigi. Ya, saya katakan Jemaat Parigi karena di sini
dan untuk memohon berkat Allah atas nikah mereka. Dengarlah sekarang penjelasan-penjelasan tentang nikah sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman demi kasih setia Kristus. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Martin Eli Putra Telambano menyambut engkau Risnawati Palamba sebagai istri dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Risnawati Palamba menyambut engkau Martin Eli Putra Telambano sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan setia kepadamu dan mengasihi engkau dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan. Ujian kedua saudara ini untuk hidup dalam pernikahan yang suci selama hidup mereka. Sekarang mereka akan saling menyerahkan cincin yang merupakan peringatan akan janji pernikahan tadi. Cincin ini berbentuk lingkaran yang melambangkan kekekalan dan terbuat dari emas yang melambangkan kesucian dan tahan lama. Dengan demikian, cincin emas ini melambangkan kasih yang telah mengikat saudara berdua menjadi suami istri. Risnawati Palamba, saya kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku yang sejati. Martin Eli Putra Telambano, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku yang sejati. Martin Eli dan Risnawati Palamba, berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aku akan terus percaya dan tenang besertamu. Aku berserah. Kembali bersyukur karena Engkau telah memberikan waktu yang indah, dan saat ini anak-anakmu Martin dan Risna berlutut di hadapanmu di depan jemaat, menyerahkan rumah tangganya kepadamu dalam menjalani kehidupan di masa-masa mendatang.
baik di dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan damai sukacita dalam mendayung rumah tangga ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akan memberkati, memberikan keturunan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Memberkati pekerjaan mereka supaya dapat berhasil mereka pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta tuntunan pemeliharaan Roh Kudus akan menuntun memelihara kamu sekalian saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya melantik salib-salibnya. Amin.